Kalam Allah Ta'ala itu kada berhuruf dan kada berbunyi. Sedangkan Al-Quran itu berhuruf dan bisa kita dengarkan, bisa kita nikmati. Di dalam kitab Hasyah fi Syarhil Haridatul Bahiyah dijelaskan. Di situ disebutkan kalam Allah Ta'ala itu ada yang disebut dengan madlul, ada yang disebut dengan dal. Kalam Allah Ta'ala yang disebut dengan madlul itu disebut juga dengan kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala, yaitu kalam yang tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai bunyi. Itu ada pada zat Allah Ta'ala. Lalu ada proses terjadinya daripada kalam madlul berproses menjadi kalam dal. Kalam dal itu disebut juga dengan kalam hissi. Kalam hissi ini atau kalam dal ini mempunyai huruf dan bisa kita nikmati. Seumpamanya kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini. Allah menurunkan kitab suci sebanyak 104 kitab. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam sebanyak 10 berupa suhuf, lembaran-lembaran. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Tis, anak Nabi Adam, sebanyak 60. Jadi 70 sudah. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim 10, 80. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa sebelum daripada Taurat 10, 90. Makanya di dalam Al-Quran itu Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Idris sebanyak 10, 100. Dan 4-nya itu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Pada kalam Allah nang madlul itu kada berupa suara dan kada berupa berhuruf. Lalu ada proses antara dari kalam madlul, kalam hakikatun aqliyatun syar'iyatun, itu kalam Allah Ta'ala secara hakikat sesuai dengan akal dan syariat, itu madlul namanya. Arti madlul itu nang dijelaskan, kalau dal itu yang menjelaskan. Jadi kalam madlul kalam yang dijelaskan, kalau kalam dal itu kalam yang menjelaskan. Jadi ada proses sehingga menjadi kalam dal. Kalam madlul ini kalam nang pada zat Allah Ta'ala yang kada berhuruf dan kada bersuara. Itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kalam untuk menulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kalam tulis, umpamanya contoh Al-Quran. Allah perintahkan tulis Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz, lalu ditulis oleh kalam mulai Bismillah, Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, sesuai aturannya nang kaya Al-Quran kita wayah ini nang sudah berbuku. Lalu setelah dicatat oleh kalam, Allah perintahkan malaikat Mikail untuk menyalin Al-Quran itu, disuruh disalin. Malaikat Mikail menyalin. Lalu Allah perintahkan Jibril membawa wahyu itu ke langit pertama, ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz di atas langit ketujuh, dibawa turun ke langit pertama berbentuk sabijian Quran. Nah, disitulah disimpan Al-Quran nang sabijian tadi. Pada waktu Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi sabijian turun mulai Lauhil Mahfuz sampai ke langit pertama yang bakaran Baitul Izzah, itu sabijian. Mulai awal Fatihah sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini sampai di Baitul Izzah tadi, lalu Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap selama 23 tahun.
Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Pada waktu turunnya awal-awal ayat yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat, itu turunnya tanggal 17 Ramadan pada waktu awal-awal turun. Oleh karena itu, karena kita kada tahu turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah, kada tahu apabila nang tahunya kita awal-awal turun Al-Qur'an itu ayat Iqra, surah Iqra itu pada 17 Ramadan, maka kita memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan turunnya itu malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, kita kada tahu, maka itu kada kita peringati. Nang kita peringati nang turun awalnya yaitu 17 Ramadan. Quran 23 tahun turun sesuai dengan kejadian, kada berurut secara acak. Bila kejadian ini turun wahyu, kejadian ini turun, dimulai daripada Iqra, diakhiri daripada surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, sehingga di zaman sahabat mereka menghafal, ditulis di tulang-tulang, ditulis di pelapah korma dan lain sebagainya. Lalu Nabi membujuri, oh ini ayatnya sambungannya ini, pemulaannya Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, terus disusun akan oleh Nabi sehingga sesuai apa yang diturunkan Allah Ta'ala dari Lauhil Mahfuz susunannya. Sedangkan turunnya itu pada kada beraturan. Jadi Nabi ajari sahabat kayak apa susunannya. Jadi kita bingung. Turun pertama Al-Alaq, Iqra. Kenapa jadi kada Iqra di Al-Quran itu ditulis pemulaan? Karena susunan awal yang turun sabijian itu memang Fatihah, lalu berurutan sampai Qul a'udzu birabbin nas. Turunnya kepada Nabi ini yang acak, ada masalah ini turun. Sehingga sambungannya itu bercerai-berai, sehingga dipadahkan Nabi ini sambungan ayatnya ini sambungan ayatnya ini, sehingga terhimpun dihafal oleh sahabat itu banyak yang hafal Quran karena Nabi yang melajari aturannya Fatihah, Al-Baqarah, terus lagi sesuai dengan bagaimana diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit pertama.